kami sangat bersyukur buat pagi hari menjelang siang hari ini, buat pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami Kau kumpulkan kembali di rumahmu ini untuk memuji menyembah Engkau, Tuhan, sungguh suatu kemurahan anugerah yang begitu luar biasa atas kami. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Engkau, Tuhan. Kau sudah lembutkan, sudah bajak hati kami, sehingga kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu yang hamba akan sampaikan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Di dalam nama Yesus, dari awal, tengah, hingga akhirnya, penyampaian isi hati Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar setiap kami pulang keluar dari rumah-Mu ini, kami diperbaharui, dipulihkan, dan terus dibebaskan. Tidak minta izin untuk ibadah pada sore hari nanti, dikarenakan ada beberapa acara kegiatan mereka yang biasanya ibadah pagi, yaitu dari anak-anak Ikmapal Papua, lalu anak-anak POM FKIP dan beberapa leader pengerja kita ada acara mereka. Oke, saya bilang, tapi jangan sampai tinggalkan dan lupakan ibadah. Oke, saya tertarik sekali dengan apa yang di-sharekan tadi oleh Kakak Edgar, ya. Nggak ada salahnya kita akan tonton sebentar video tadi, ya. Dan ini benar-benar menampar kita sebenarnya video ini, dan banyak lagi ya, ada banyak lagi lah video-video, tapi inilah salah satu contoh saja. Di mana video ini menampar kita sebenarnya, ya, bahwasanya manusia kejar manusia saja segila itu. Loh, kita ini bagaimana? Ya kan? Kita ini kejar Tuhan kita itu bagaimana dia? Oke. Bisa di itu metrik bisa diputar? Bisa, coba ayo. Gak apa-apa. Kita tonton sebentar ya. Dia nggak peduli, ya. Pokoknya bagaimana dia sampai ketemu dengan idolanya. Wow, amazing ya. Itu baru manusia loh, idolanya, gitu ya. Manusia idolanya, gitu ya. Dikejar sampai seperti itu. Bagaimana kita dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita, Pencipta jagat raya? Bagaimana antusias kita setiap kita mendapatkan berita-berita baik, kita langsung yes, gitu ya kan? Setiap kita diberikan apresiasi, kita ya, gitu ya kan? Setiap kita meraih sesuatu, ya, gitu. Setiap kita kejar yang kita inginkan dan kita dapat, lalu kita berteriak iya. Setiap kita ketemu dengan idola kita, ya, orang yang kita kagumi, oke, kita berteriak kegirangan ya. Setiap kita juga di saat diundang misalkan oleh pejabat atau siapapun orang penting, kita mempersiapkan diri dengan baik dan luar biasa sekali. Benar ya? Tapi sedikit sekali setiap kita seantusias seperti yang tadi kita tonton dan seperti tadi yang saya ceritakan tadi, gitu. Dengan hal-hal yang lain, sedikit sekali kita seantusias seperti tadi yang saya ceritakan dan saya sampaikan tadi kepada Pencipta jagat raya ini, kepada Bapa kita yang luar biasa. Halo, benar gak? Ya kan? Sedikit sekali, tapi di sini nggak ada dalam nama Yesus, amin. Semuanya benar-benar bisa mengekspresikan, semuanya bisa benar-benar totalitas
Semuanya benar-benar bisa bergairah habis-habisan, berhadapan muka dengan Bapa kita. Ya enggak? Kalau di luar, wih, kita begitu, tapi dalam gereja, bahkan lebih parahnya lagi, kamu kan sakit. Halo, ini bukan menyindir nih, menyinggung. Ya enggak? Saya persiapkan kebenaran ini, dan tadi pagi waktu Kak Edgar share video ini, yes, ini dia. Karena sadarilah, ingat baik-baik, firman Tuhan bilang begini kan dalam kitab Amsal 19. Hiasan mahkota orang tua adalah uban. Ya enggak? Hiasan orang muda adalah kekuatannya. Setiap kita yang masih muda-muda ini, manfaatkan kekuatan yang powerful itu dalam diri kita, bukan untuk yang lain, guys. Percayalah, bukan untuk cari hepeng, cari yang lain-lain, enggak. Tapi cari Tuhan dan kerajaannya, maka semua ditambahkan kepadamu, katanya. Amin. Maka semua ditambahkan kepadamu, katanya. Ini harus kita pahami sama-sama semuanya, youth. Tahu kan bahwa sekarang setan ini benar-benar sedang mau memisahkan hubungan kita dengan Bapa kita di sorga melalui gadget, teknologi. Ya enggak? Pahami ini. Benar-benar setan ini bekerja sangat luar biasa banget. Dan ini dia yang menjadi PR kita. Dan saya sangat bersyukur sekali kita diberikan terus kepercayaan untuk melayani generasi tiap generasi, kota tiap kota, kampus tiap kampus. Tadi saya bilang sama Karika pagi-pagi waktu saya antar, saya bilang gaspol, saya bilang hajar habis, ingetin, kasih tahu kepada generasi ini, saya bilang jangan sampai putus hubungan generasi ini dengan Bapa di sorganya. Amin. Harus benar-benar bergairah seperti video tadi. Karena begini, ya, Kejadian 1 ayat 1. Kita buka ayatnya. Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan bilang begini. Ini Bang Tian buka dari kitab pertama nih, kitab pertama, di mana kitab pertama sudah berkata apa tentang kita. Oke? Kitab pertama dari Alkitab yaitu Kejadian sudah berkata apa tentang kita. Oke? Lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggrisnya sedikit lah, ya enggak? Agak keren-kerenan dikit lah. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang begini. In the beginning God created the heaven and the earth. Sekali lagi. In the beginning God created the heaven and the earth. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Oke? Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting dalam bahasa aslinya, supaya setiap kalian mengerti semuanya. Oke? Dalam bahasa aslinya, Bang Tian bukan sok-sok pakai bahasa Ibrani, Yunani, enggak. Tapi biar kalian semua mengerti. Ya, apa kata Tuhan tentang kita? Apa kata Tuhan tentang kita? Di awal-awal waktu Dia ciptakan kita dan bumi ini, di awal Dia sudah ngomong apa tentang kita, supaya kita mengerti. Amin ya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dari awal Dia udah ngomong apa sama kita. Di akhir Dia juga bilang apa sama kita. Di tengah-tengahnya Dia bilang apa sama kita. Immanuel, Allah menyertai kita sampai kapan? Sampai kesudahan akhir zaman. Dahsyat bro, dahsyat, keren kita ini. Kita punya Allah yang sangat-sangat tak bisa kita katakan
sangat luar biasa banget dia. Dari awal dia ngomong apa sama kita dan siapa kita semuanya. Oke, supaya begini, saat kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita benar-benar menjadi orang yang bergairah untuk kejar siapa Bapa kita dan pencipta kita. Bukan kejar yang lain-lain dulu. Amin. Bukan kejar yang lain-lain dulu. Firman Tuhan bilang dalam kitab Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa aslinya begini. Bahasa aslinya dia bilang begini ya. Bereshit bara Elohim et ha samayin be'et ha haaretz. Sekali lagi. Nanti live stream Bible Collect, saya sedang cari dosen bahasa Yunani Ibraninya. Minimal kalian ngerti aja sedikit, gak apa-apa lah ya, meskipun agak belibet-belibet sedikit, yang penting ngerti aja. Nah ini lagi cari dosennya, tapi tanggal dan waktunya dosen tersebut ini belum bisa. Ini doktor apa, bahasa asli dari Alkitab. Nanti sama-sama kita belajar, oke? Dalam bahasa aslinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Nah bahasa aslinya begini, Bereshit bara Elohim et ha sahamayin be'et ha hazaret. Itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heaven and the earth. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, Bereshit bara Elohim et ha samayin be'et ha haaretz. Amin. Agak memang orang apa Yahudi itu luar biasa ya. Oke. Kita harus tahu sama-sama, dan pasti kalian semua juga sudah tahu bahwa ejaan bahasa Ibrani itu dari mana? Kanan ke kiri. Kalau Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau mereka kanan ke, nah dari kanan ke kiri. Ya, dalam kitab Kejadian ya, itu huruf depannya itu adalah bet. Bet seperti ini tulisannya. Bet yang artinya adalah begini, mulut. Bahasa Ibrani itu ditulis dibacanya dari kanan ke kiri. Awalnya itu huruf depannya tadi Bereshit katanya ya. Nih, Bereshit itu bet. Nih gambar seperti ini, bet. Ini artinya mulut. Artinya apa? Mulut. Jadi bukan suatu kebetulan. Ada satu lagunya, mulutku penuh, wow, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulut. Kitab pertama apa? Kejadian. Ayat pertama apa tadi? Pada mula Bereshit. Pada mula bet itu artinya mulut. Jadi nggak satu kebetulan bahwa setiap kita diciptakan, mulut kita ini hanya untuk memuji Tuhan. Mulutku, kita diciptakan nggak ada yang lain guys, cuman untuk worship, menyembah, memuji Dia. Amin. Mulutku dari awal loh. Awal aja udah dia buat rancang kita. Gini, saya jadikan Iwo manusia. Untuk apa? Untuk memuji aku. Itulah inti kesimpulannya. Saya ciptakan dia untuk memuji aku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pagi-pagi bangun,
mulutku penuh, ya sambil santai juga, dengan pujian. Lagi siapin alat-alat mau ke kantor, lagi siapin alat-alat untuk kuliah, untuk kerja, untuk kemana, kepadamu ya Ye. Kalau kita tahu kebenaran ini, siapa kita, seluruh eksistensi kehidupan kita, seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita sadar dan tahu kita ini kepunyaan Allah. Kita ini kepunyaan apa? Allah. Allah memiliki hak berdaulat atas seluruh ciptaannya, untuk semua ciptaannya, termasuk manusia, untuk memuji dan membesarkan, mengagungkan Dia. Hidup kita ini dan ciptaannya adalah miliknya, bukan milik kita. Amin. Bukan milik kita, pahami. Soalnya kanan kirinya, kita, lo, bukan milik kita lo. Apalagi gini ya, pacarmu bukan milikmu. Belum nikah lagi udah diatur-atur, pakai ini ya yang bebek apa segala macam. Dikepoin lah. Dia bukan milikmu, dia milik pencipta. Amin. Amin. Ya, ini benar guys. Kalau engkau merasa dia milikmu, nanti dia nggak WA-mu seharian, kau galau nanti. Tapi kalau kau merasa dia milik Bapa di sorga, pencipta, kau akan aman, akan sama-sama trust, not believe. Amin. Ya kan? Bahwa hidup kita ini adalah ciptaannya. Semua harus kita kembalikan. Mulutku penuh dengan pujian. Semuanya harus kita kembalikan. Semuanya pengagungan. Meskipun begini ya, uang kita nggak ada, deposito kita nggak ada, harta kita nggak ada. Saya mau kasih tahu ya, kita ada satu yang belum kita ketahui. Apa itu? Mulut kita. Amin. Maka jangan macam-macam dengan mulut kita ini. Sangat berkuasa. Amin. Iya nggak? Iya. Ucapkanlah kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, hal-hal yang mengagumkan dan membuat terkesima hanya kepadanya saja. Jangan bilang aku nggak bisa, jangan bilang lo nggak bisa, jangan bilang lo nggak mungkin, gua nggak mungkin. Itu mulut. Nih, mulut ini berbahaya banget. Tapi bilang apa? Aku bisa, aku mungkin, aku hebat. Amin. Iya nggak? Kita mungkin nggak punya talenta seperti tadi orang-orang tim musik ini bermain musik. Mungkin kita juga nggak bisa punya talenta kayak WL tadi. Apa itu singer, penari kayak tadi, mungkin. Tapi kita masih punya mulut. Amin. Kita masih punya mulut yang bisa begini. Mulutku penuh dengan pujian. Saya kasih tahu ya, abangmu ini, saya ini orang yang benar-benar ngedrop benar-benar pada waktu saya belum bertobat. Ya, kurang lebih 15 tahun, 18 tahun saya terkena narkoba ya kan. Jadi saya nyanyi aja pales, ngomong aja gagak. Bener gagak. Mama saya itu udah stres sekali, kasihan sekali dia melihat saya. Saya ini minder banget saya. Mau main musik nggak bisa. Makanya sekarang tahu cuman G C D aja cuman tahu. Kalau suruh saya melayani main musik dari kunci apapun nggak bisa, cuma bisa kunci dari G C D. Karena makanya ngejek saya. Bang Teno cuma bisa G C D. Apapun saya nggak bisa. Khotbah waktu itu di Bali saya PKL nggak nyampe 1 menit. Waktu mau WL-nya kasih sama saya di doa pagi, saya serahkan kepada hambanya yang punya saya, Tuhan, udah keringet capung.
pegang Alkitab. Mari kita baca Alkitab. Diam, banyak diamnya. Amin. Wah, langsung semuanya amin. Diberkati. Dalam hati saya, modus, muji-muji aja. Lalu setelah itu saya langsung keluar dari gereja itu, lari saya ke kamar pastori itu, saya nangis. Tuhan, gak mau gue melayani, gak bisa, saya gak bisa. Tapi ada satu kata-kata yang dia bisikan di telinga saya. Dia bilang apa? Kau masih punya mulut, nakku, katanya. Kau masih bisa memujiku, mengagungkan dan memuliakanku, katanya. Situ langsung saya bangkit dari mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Ya enggak? Jadi nggak ada alasan untuk minder, nggak ada alasan untuk kita berkata bahwa gua nggak sehebat dia, gua nggak sekeren dia, gua nggak sebisa dia. Kayak racun. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan itu. Halo, ada saya seperti itu? Bertobat, lari ke depan nanti. Kalau malu kita di home game, kita berdoa. Amin. Gua nggak sekeren dia, gua nggak sebisa dia, gua nggak sehebat dia. Aduh, siapalah aku ini? Belut sawah itu bukan identitasmu. Kau masih ada kebenaran yang tak kau ketahui, di mana engkau masih punya mulut untuk engkau berkata-kata setiap pagi. Mulutku penuh. Mungkin banyak tantanganmu, mungkin banyak PR-mu, mungkin banyak persoalanmu, mungkin banyak tekananmu, bahkan mungkin banyak dosamu. Tapi saya mau bilang ya, kita masih ada satu senjata yang belum kau ketahui, yang belum kau keluarkan. Apa itu? Mulut. Mulutku penuh dengan pujian. Kalau kau sadar siapa hidupmu, kau akan menangis di saat kau berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Sadar engkau akan diperkaya olehnya. Amin. Yang bodoh jadi pintar, yang gak bisa jadi bisa, yang gak mampu jadi mampu, yang biasa-biasa jadi luar biasa. Saya alami itu. Hari-hari ini betapa saya melihat. Yes, saya cuma satu punya kemarin. Siapalah saya, guys? Dokter psikologi, dokter jiwa dia bilang sama saya, ini si Chris ini butuh 55 tahun untuk bisa sempurna sarafnya. Kalau tadi Markus bawa obat amo apa tuh buat otaknya, ya kan? Itu satu. Bang Tian pada waktu rehab itu 15 butir obat tiap hari saya makan buat fungsi obat saya, otak saya ini. Karena udah oleng ngelihat apa pohon goyang, udah berhalusinasi. Halusinasi. Imunisasi. Makanya kalau saya lihat anak-anak saya hebat, ya kan, main musik, ada semangat melayani. Saya dipertemukan Tuhan dengan istri yang wow, amazing bagi saya. Nggak pernah kepikiran saya. Waktu itu dari Duri mau ke sekolah Tawangmangu, saya udah putuskan, Mak, Pak, saya drop out aja ya, fakultas hukum saya. Bapak saya bilang apa? Marah-marah dia. Mau makan apa kau? Mau makan apa kau?
Lihat itu paman-pamanmu tuh, Bapak jadi pengacara tuh, hebat-hebat tuh katanya. Keren kan? Sekali sidang, 2 kali sidang, mobil Kijang Innova turun katanya. Kok pendeta mau makan apa? Lalu bapak saya bilang begitu. Tapi nggak tahu kenapa, tidak Pak, hidupku untuk Tuhan. Wih, sedap. Lalu kakak mentor saya, kakak rohani saya, Kak Marina bilang, Chris, jangan pacaran dulu ya di sana. Tenang Kak, nggak pacaran. Oke. Kak, saya nanti kuliah duduknya paling depan ya. Iya nggak apa-apa, kamu paling depan supaya saya fokus belajar Kak. Semangat belajar gini. Gitu ya kan, semangat belajar untuk bisa fokus. Lalu saya nggak mau. Terus dia tanya sama saya begini, memang kamu tipemu orang apa? Katanya. Lalu saya bilang begini, tipe saya mau dapat calon istri nanti orang Cina Kak, putih, gitu ya kan. Oh, iya. Tapi hati-hati di sana, kamu harus fokus belajar. Oke. Lalu saya sampai sana, bagian belajar. Dari 124 siswa, saya duduk paling depan. Saya duduk paling depan, rapih, kalah Samuel gantengnya rapihnya. Pakai kemeja saya. Mana Samuel? Saya duduk paling depan. Pokoknya saya rapih aja sekali kuliah. 1 menit, 2 menit masih bisa bertahan. Menit ke-4, ke-5, wah udah gak bisa bertahan lagi dong, udah gak fokus lagi. Wah keluar kamar mandi dulu, cuma. Terus gitu, sampai dosen saya bingung. Ini Chris izin mulu. Dipanggil saya ke ruangan dia. Chris, kamu kenapa kok keluar-keluar? Kamu gak suka dengan mata kuliah saya? Wah begitu. Enggak Pak, saya ini nggak fokus ngantuk Pak. Saya ini lebih lari Pak. Oh kamu apa latar belakangmu? Saya narkoba Pak. Saya bilang. Oh pantes. Oke ya udah. Jadi saya dimengerti waktu itu di situ. Dimengerti waktu itu seperti pada waktu itu. Benar-benaran. Sampai saya pernah cerita kan. IP saya nasakom. Nasib 1, 0,18 IP saya. Pinter ya. Pinter ya. Pinter ya. Hampir saya give up, menyerah. Tapi itu tadi Tuhan berkata di telinga saya, kok masih ada satu kekuatan yang tidak kau ketahui, dan itu senjata sangat powerful katanya. Apa itu? Mulut. Mulutku penuh dengan pujian. Pokoknya itu aja terus saya lakukan. Saya nggak bisa apa-apa. Waktu pelayanan saya cuma angkat-angkat tas. Waktu pelayanan saya cuma gulung-gulung kabel aja. Waktu pelayanan saya cuma bawain air putih buat kakak-kakak rohani saya. Waktu pelayanan saya cuma nyusunin sepatu jemaat yang datang ibadah, saya rapihin. Pada waktu pelayanan saya cuma bisa kasih tisu. Pada waktu pelayanan saya cuma bisa untuk berkata begini, one day aku ada di situ, saya bilang. Ternyata saat saya berkata, kita berkata mulutku penuh. Ternyata sadar tidak sadar, otomatis Tuhan perkaya hidup kita dengan hal-hal hebat yang datangnya dari Dia. Amin. Iya kan? Karena apa? Kita akan sama seperti apa yang kita sembah. Haleluya. Amin. Kalau kita sembah uang ya jadi uang. Kalau kita sembah popularitas, ya kita akan ya sombong, dan semua itu tidak kekal. Kalau kita sembah iri hati, kecewa, nggak mau berdamai dengan diri kita, wajahmu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ini akan berubah drastis jadi wajah yang WT, wajah tanpa ekspresi. Amin. Iya enggak? Tapi kalau engkau berdamai dengan dirimu dan engkau sembah hanya raja di atas segala raja, engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan hidupmu jadi berkat. Ya kan? Hidupmu jadi berkat. Pasti lo orang Kristen ya? Ya. Dari mana kamu tahu? Kelihatan Pak, dari cara hidup Bapak katanya. Oh haleluya, amin. Iya kan? Karena apa?
kita akan serupa sama dengan siapa yang kita sembah dia. Kata menyembah itu dalam bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Dengar baik-baik ini. Proskuneo, tadi kita sudah tonton videonya, ya. Salah satu artinya adalah mencium tangan, ya kan? Sama seperti anjing yang mencium tangan tuannya. Dimana kalau anjing ketemu dengan tuannya, apakah dia diam? Halo? Enggak toh? Ya kan? Tapi anjing kalau ketemu tuannya, dia akan berekspresi, benar apa enggak? Dia akan antusias, dia akan kegirangan, dia akan berlari, dia akan mengejar, dia akan bermain-main dengan tuannya. Seharusnya seperti itulah kita, guys. Halo? Amin. Kita kalau sama yang lain kayak tadi, kita kegirangan, kita berekspresi. Kalau kita mau ketemu gebetan kita rapi, ganteng, mandi, mempersiapkan yang terbaik. Tapi pada waktu kita mau datang sama Tuhan, kita biasa-biasa saja, kita slow respon. Halo? Come on. Pada waktu kita mau datang sama dia, mau melayani, udah tahu, biasa saja, nggak ada bergairah kita, nggak ada benar-benar menyeting seluruh kehidupan kita. Satu hari sebelum kita melayani, come on, sadar nggak? Kita lakukan hal-hal itu. Ayo, pagi hari ini sama-sama kita bertobat. Kalau kita untuk dunia, kita benar-benar excellent, powerful, benar-benar ready, benar apa enggak? Kalau ketemu dengan itu bisa, ketemu dengan Andika Kangen Band, bangun tampan, bangun tampan, kok bangun tampan, aduh. Tapi ketemu raja di atas segala raja, mulutku penuh mikirin kecewa, luka, dan apapun. Lalu mikirin dia baik-baik saja nggak di sana ya. Mulutku semuanya sudah benar-benar excited, luar biasa. Lydia, sadar nggak kita salah? Halo? Sadar nggak kita salah? Benar apa enggak? Kita ini, seluruh hidup kita ini miliknya, guys. Seharusnya bagaimana? Proskuneo. Kita nggak punya apa-apa. Apapun nggak bisa main musik. Saya ini nggak bisa apapun. Saya cuma bisa begini. Kalau saya ketemu dengan bapak saya ketemu dengan raja di segala raja. Mulutku amin. Dan lampu tadi lagumu terakhir dulu. Apa lagumu terakhir tadi? Ku kagum. Kita harus kagum bener-bener lah. Ku kagum. Ini kita dengan yang lain kita kagum. Dengan cowok ganteng, dengan cewek cantik kita kagum. Dengan orang hebat kita kagum. Kita dengan bapak kita nggak kagum. Padahal dia turun dari sorga loh. Dia tinggalin sorga loh. Sorga nggak penting loh. Kita yang lebih penting loh. Dia bangun hubungannya dengan kita. Dia berekspresi, dia inisiatif. Turun dari sorga, nggak tahan dia. Aduh, aku nggak bisa loh, kata bapak sorga. Aku nggak bisa kalau nggak bersehelo dengan anak-anakku loh. Dia udah korbankan semua. Dia turun. Tirai terbelah, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Nggak ada hubung, nggak ada lagi penghalang. Darahnya dia curahkan. Betapa dia sangat mengasihi kita, betapa dia sangat mencintai kita. Lah kita responnya dingin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat. Di sini apa namanya? Masih gelumbal, masih kebete, masih waduh pokoknya acak-acak lah pokoknya. Padahal saya mau kasih tahu kuncinya ya, biar baik-baik. Jagalah hatimu dengan segala. Siapa yang suruh jaga? Malaikat kah?
Siapa yang disuruh jaga? Pastormu kah? Gembalamu kah? Mentormu kah? Siapa yang suruh jaga? Kita, bilang kita, 1, 2, 3. Bilang kita. Sinkron gak dengan ayat Amsal yang tadi 19 bahwa begini, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Benar apa enggak? Kita punya kekuatan untuk menjaga sendiri hati kita. Benar apa enggak? Oke? Stop dulu sebentar ya. Kita buka sebentar di dalam Mazmur yang ke 103. Ayo, ini dia. Ini Mazmur Daud nih. Mazmur 103 coba. Aduh. Oke. Terus. Yeay. Lihat, Daud seorang worshiper saja. Pada waktu ini tertekan, terintimidasi. Yang dia lakukan apa? Dia bilang begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, my soul. Lagu bahasa Inggrisnya gimana? Coba. Dancing my soul, my Savior God to thee. Great Thou art, how great thou art. dancing my soul. Dia bilang apa? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Perintahkan jiwamu. Perintahkan. Kalau kau tahu kebenaran ini, kau nggak akan menjadi generasi yang rebahan. Kau nggak akan menjadi generasi yang nggak suka worship. Kau nggak akan menjadi generasi yang sembarangan. Bagaimanapun kita letih, capek, bagaimanapun padat aktivitas kita, bagaimanapun tekanan itu, bagaimanapun belum dijawab doa-doa kita dan harapan kita, saya bilang ya, pujilah, perintahkan jiwamu. Jangan sampai kendor ya, nggak boleh kendor ya, nggak boleh kendor. Ayo jiwaku, puji Tuhan. Agak-agak batuk bilang sedikit, puji Tuhan. Ku kagum, hormat akan Dia. Jangan udah. Ku kagum, hormat akan Dia. Nggak kepake di sorga. Amin. Nggak kepake di sorga. Karena begini, orang yang menyembah, orang itu akan pasti berbuah. Amin. Ya, orang yang menyembah pasti orang yang berbuah. Banyak tantangan kita, banyak tekanan kita, banyak persoalan kita. Amin. Tapi saya mau kasih tahu ya, jangan kalah dengan semuanya itu. Karena kita punya kekuatan yang luar biasa yang saat ini berdiam dalam diri kita untuk memerintahkan, hei jiwaku, pujilah Dia. Orang yang menyembah pasti orang yang berbuah, ya kan? Come on, proskuneo. Saya adalah orang yang senang kalau saya melayani orang yang melayani. Contoh, kayak tadi Bang Naim, pagi-pagi udah beres, udah rapi sama Kana. Saya lagi masih sibuk, ada sesuatu hal yang mau saya kerjakan. Lalu Bang Naim bilang begini, Pak, siapa yang antar kami? Pak, kami minta vaksin. Gak perlu nak, saya ngantarmu. Saya ngantarmu. Saya mau melayanimu. Untuk kau melayani raja kata segala raja. Haleluya. Lalu saya antar Kak Rika. Senang banget saya. Saya antar dia untuk dia melayani di POM FKIP nanti. Dan saya happy banget. Terima kasih Tuhan. Ternyata melayani bukan hanya dalam konteks terlihat nampak seperti ini saja. Amin. Jadi supir pun mantap Tuhan, saya bilang. Kenapa bisa keluar
pernyataan-pernyataan kehidupan seperti itu. Kenapa? Karena kita sama seperti apa yang kita sembah. Amin. Kenapa kau bisa mengasihi orang lain? Kenapa kau bisa peduli dengan orang lain? Kenapa kau tahu ini salah, ini benar, itu nggak baik, itu nggak terpuji? Kenapa kau bisa membeda-bedakannya? Karena kau sama seperti apa yang kau sembah. Tapi kalau engkau nggak punya dengan apa yang tadi saya katakan tadi, berarti engkau belum menyembah secara benar dan dalam dan penuh dengan proskuneo kepada Bapamu di sorga dia. Kalau ada, saya yakin benar, orang yang menyembah adalah orang yang berbuah. Saya yakin benar, amin. Orang yang menyembah adalah orang yang benar-benar bertumbuh. Orang yang menyembah adalah orang yang berdampak. Katakan amin. Amin. Orang yang menyembah adalah orang yang berbuah. Orang yang menyembah adalah orang yang berdampak. Orang yang menyembah adalah orang yang luar biasa. Amin. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mau menikmati perjamuan pada pagi menjelang siang hari ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar